Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi nih di acara podcast Talk the Talk RS Fatmawati. Kali ini Ae ditemani oleh dokter mata nih, Dokter Novita. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak. Halo, selamat datang Dokter Novita, dokter spesialis mata RS Fatmawati. Terima kasih Bang Jali, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Dok, Oke. banyak yang nanya dok, Sobat Sehat Fatmawati dok, itu tentang permasalahan rabun jauh, rabun dekat, sampai-sampai dia pakai kacamata dok. Itu gimana dok kalau boleh tahu dok? Ya, rabun jauh, rabun dekat, silinder itu sebenarnya semuanya dalam penyakit garis besar adalah kelainan refraksi. Nah, penyebabnya itu banyak. Kenapa seseorang kok bisa akhirnya pakai kacamata? Yang paling sekarang tren itu adalah kecanggihan teknologi. Oh, ada teknologinya. Iya, pasti sekarang sudah mengenal apa yang namanya gadget, handphone, tablet, komputer sejak dini. Paparan teknologi dari dinilah yang sekarang ini paling besar berpengaruh mengapa kok banyak orang sekarang pakai kacamata. Pasti yang kedua juga faktor penuaan. Setelah kita usianya 40 itu tidak bisa dihindari kita akan membutuhkan kacamata baca. Nah, hal-hal lingkungan yang lain yang mempengaruhi kenapa kok sekarang banyak ya yang nambah cepet nih minusnya dari minus setengah, satu, akhirnya dan dok. seterusnya. Banyak yang nanya kayak gitu dok. Tekanan pekerjaan dan pendidikan. Coba sekarang, ya ngaruh banget. Banyak baca, all near works itu semuanya berpengaruh terhadap pertambahan kelainan refraksi. Jadi kalau anak-anak baca, anak sekarang SD aja pelajarannya berat ya. Dari SD sampai kuliah banyak baca, banyak harus mencari di komputer. Kemudian dia setelah bekerja, bukannya berkurang paparan terhadap gadget malah jadi nambah, apalagi kalau kerja sekarang kerjanya online, rapatnya online, di depan komputer, nyari bahan-bahan online. Jadi dari kecil sampai dewasa sampai usia tua pun istirahatnya baca handphone, sebelum tidur kita lihat handphone. Jadi sudah tidak mengenal usia lagi sekarang ya dok ya. Akhirnya banyak yang membutuhkan bantuan dari kacamata. Kemudian anak-anak sekarang kita bisa lihat di kota besar banyak nggak aktivitas di outdoornya? Jauh berkurang, semuanya di indoor. Bener. Pulang sekolah dia ke kita rumah. Mau belanja aja langsung ya dok ya. Di dalam rumah gitu kan. Kita mau berobat juga bisa ya dok ya. Online. Iya ya kan? online, iya dok. Ya, kekurangan aktivitas luar itu juga berpengaruh. Sebenarnya kita kalau keluar ada manfaatnya, terkena sinar matahari itu dikatakan dari beberapa studi bisa mengeluarkan dopamin ya yang bisa untuk menghambat pertumbuhan panjang bola mata yang bisa menghambat progresivitas minus. Kemudian kita kalau di luar kan aktivitasnya bisa sepedaan, bisa lari. Coba kalau di rumah ketemunya buku, handphone, televisi. Jadi bukannya istirahat, kita istirahatnya tuh lihat layar sebenarnya. Itu hal-hal yang nggak bisa dihindari. Akhirnya kenapa kok banyak orang menggunakan bantuan kacamata. Itu mitos atau fakta dok? Kalau misalkan ruangan yang gelap itu kita baca bisa matanya tambah minus atau tambah apa dok? Mitos. Sebenarnya itu kita lebih cepat capek karena kan gelap, lampunya terang, kontrasnya terlalu, akhirnya lelah. Nah lelah itu kan lelah hari ini ditumpuk sama besok akhirnya kelelahan. Sebenarnya itu fakta ya dok ya? Kalau lelahan ya, kelelahan, tapi untuk berpengaruh terhadap progresivitas minus nggak hanya itu. Juga faktor terbesar adalah pertumbuhan. Anak-anak usia 0 sampai 18 tahun itu kan masih terus tumbuh tinggi, bola mata bisa tambah panjang. Jadi kalau pakai kacamata jadi nanti tambah minusnya itu bukan juga. Itu salah satu mitos yang salah. Jadi kacamata itu alat bantu. Pertambahannya banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua aktivitas yang nggak bisa lepas dari aktivitas dekat baca, gadget. Iya, sekarang itu emang fenomena ya dok ya, di masyarakat itu banyak yang scroll mulu dok. Iya memang ya begitu. Kita juga sebenarnya kerja komputer, habis itu istirahat kan lihatnya Instagram, TikTok. Itu sangat mempengaruhi ya dok ya? Yes. Itu solusinya gimana dok? Nah, solusi yang paling umum pasti nomor satu
kacamata. Oh, kacamata Kacamata doang. atau kontak lens, tapi sudah semakin teknologi berkembang, kemudian orang berpikir saya ingin dong pengen bebas dari kacamata, Oh, iya. iya kan? Biar nggak ada penghalang. Iya, dia kan mau olahraga, mau ada pesta, aktivitas sehari-hari, ada pekerjaan juga yang tidak diizinkan untuk menggunakan kacamata kan ada ya, gitu. Jadi mereka berpikir atau saat ini ya sudah menjadi tren bahwa bagaimana caranya ingin bebas dari kacamata atau berkurang ketergantungannya terhadap kacamata. Iya, itu dong. Itu yang kita sebut dengan teknik bedah refraktif. Oh, bedah Yes. refraktif. Itu maksudnya apa dok? Biar Sobat Sehat Fatmawati bisa tahu juga. Oke. Bedah refraktif itu adalah suatu teknik bedah yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi ketergantungan terhadap kacamata. Jadi kelainan refraksinya dihilangkan sehingga kita tidak memerlukan bantuan kacamata atau kontak lens. Nah, tekniknya ini ada berbagai jenis. Ada yang laser based. Laser based itu ya teknik laser atau dengan bedah operasi. Kalau yang laser based itu ada beberapa macam. Yang pertama ada LASIK, ada lenticle extraction, ada PRK. Nah, yang bedah ini ada yang phakic IOL, ada lensa yang saya tanamkan di dalam bola mata tapi tidak mengambil lensa yang aslinya. Kemudian jenis yang terakhir clear lens extraction. Ya, lensa aslinya saya ambil, saya tanam deh lensa. Oh, Ya. prosesnya itu misalkan ya berapa lama dok? Misalnya dari sebelum, misalnya pas operasi dan sesudah berapa lama itu dok? Kalau proses secara keseluruhan sih ya, keseluruhan 1-2 jam. Kalau mulai dari persiapan sampai selesai. Oh, cepet ya dok ya? Iya, tapi kalau proses operasinya sendiri itu 5-10 menit. Jangan khawatir, nggak perlu Iya, khawatir ya kan. takut, iya. Ternyata Nggak cepet perlu banget ya cepet dok? banget. Laser itu, lasernya sendiri kalau laser based ya, -5 itu mungkin hanya 10 detik ya. 10 detik dok? Iya, tapi kan kita ada yang membuat flap, kemudian lasernya, itu tekniknya yang LASIK. Ada juga yang lenticle extraction, kita membuat lentikulnya base itu mungkin sekitar ya 17-20 detik. Jadi nggak perlu satu mata. Oh, cepet banget Cepet ya? banget. Iya, takutnya lama namanya kayak gitu dok. Enggak, gitu dok. yes. Sebagian besar operasinya itu adalah keberhasilan sangat tinggi. Di atas Sangat 90% memang ya. Kurang dari 10%-nya ada beberapa hal yang mengurangi keberhasilan. Bisa terjadi misalnya over atau under koreksi, kurang atau kelebihan. Itu sesuatu hal yang wajar karena perhitungannya by komputer. Nah, tapi bisa dilakukan retreatment atau enhancement pada kasus tertentu. Jadi juga nggak perlu khawatir untuk hal itu. Iya, rasa khawatirnya itu dok. Yes. Makanya, Pemulihannya kalau yang laser based itu cepat banget. Dalam 1-2 jam udah dirasakan hasilnya, kemudian akan terus membaik dalam 1 minggu sampai 1 bulan. Gitu. Tapi dalam beberapa jam sudah bisa dirasakan ya hasilnya gitu. Tapi kan langsung ya dok ya? Langsung dan itu permanen efeknya. Permanen, dok? Yes. Wow. Oh. Oke dok, kalau misalkan sobat RS Fatmawati mau berobat dok, mau nanya, konsultasi sama dokter gimana dok? Nah, kalau ingin berkonsultasi dengan saya, bisa datang ke Gria Husada, Rumah Sakit Fatmawati setiap Rabu dan Jumat pagi. Oke. Ada pantangannya nggak dok? Misalnya nggak boleh makan ini gitu dok? Pasca tindakan? Iya, sebelum atau dan pasca tindakan dok. Oke, kalau sebelum tindakan tentunya kita ada kondisi tertentu ya yang seperti halnya operasi lainnya. Jadi tidak boleh dalam keadaan ibu hamil ya. Kalau bedah refraktif lah, kalau bedah refraktif itu sesuatu yang terencana, bukan sesuatu yang sito. Jadi kondisi badannya harus bagus, gula darah juga harus baik. Terutama yang operasi ya, operasi tensinya jangan tinggi, gulanya harus terkontrol dengan baik. Nah, sesudahnya ada beberapa pantangan tapi bukan makanan. Kalau makanan itu ditujukan kepada kondisi sistemik. Misalnya dia punya gula ya dietnya gula, punya jantung ya dietnya sesuai dengan jantung. Kalau kalau mata lebih ke perawatan di sekitar mata. Jadi jangan ngucek, kemudian lindungi mata pada saat beberapa hari setelah pasca tindakan. Jadi ada nanti diberikan penutup supaya dia nggak ngucek mata pada saat tidur. Tidur kan nggak nyadar. Kalau misalnya gatal kucek gitu ya, itu nanti akan diberikan pelindung. Kemudian aktivitas luar juga diberikan kacamata pelindung anti debu dan anti ultraviolet.
untuk selama beberapa hari. Oke, gitu. terima kasih Dokter Novita Sama-sama. atas penjelasannya sangat-sangat bagus ini, Dok. Iya. Nanti kita podcast lagi, Dok. Oh, siap. Terima kasih, Dok.